Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kiranya Tuhan menolong kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-33. Demikian, Yakub melayangkan pandangannya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangannya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu pun mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Esau berkata, "Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kemurahan hati tuanku." Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak. Adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku yang ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat meneruskan perjalanan, aku akan berjalan bersamamu." Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing, domba, dan lembu yang masih menyusu. Jika dipaksakan 1 hari saja seluruh kawanan ternak itu akan mati. Kiranya tuanku berjalan mendahului hambamu ini. Aku mau bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Kata Esau, "Kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang yang menyertaiku." Tetapi Yakub berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja." Pada hari itu juga Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir. Namun Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Yakub tiba dengan selamat di Seir, di Sikem, di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota Sikem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor,
ayah Sikem sebidang tanah seharga 100 kesita. Di situ ia memasang kemahnya. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya El, adalah Allah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertengkaran antar saudara sering terjadi di tengah keluarga. Pada masa kanak-kanak, adik kakak sering bertengkar. Sebentar, lalu berdamai kembali. Namun kakak adik yang bertengkar atau berkonflik setelah masa kanak-kanak atau ketika sudah remaja, muda, dewasa, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berdamai. Bisa lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam, bahkan lebih dari 24 jam, bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan bertahun-tahun. Hal itulah yang dialami oleh Esau dan Yakub. Namun menarik bahwa dalam perikop ini kita belajar bagaimana Esau dan Yakub akhirnya berdamai. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimanakah mereka bisa berdamai. Ada beberapa poin. Yang pertama, adanya kemauan untuk saling bertemu antara Yakub dan Esau. Meskipun ada rasa takut, ada rasa enggan, tapi kemauan mereka, semangat mereka untuk bertemu satu dengan yang lain menjadi pintu damai terbuka. Tidak saling menjauhkan diri atau tidak mau bertemu, tetapi mereka mau untuk bertemu satu dengan yang lain. Yang kedua, ada kemauan untuk mengampuni dan ada kemauan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kalau salah, berani mengakui kesalahan. Kalau hati kita terluka, kita mau mengampuni. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari poin kedua inilah akhirnya Yakub dan Esau sungguh-sungguh mengalami perdamaian. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Artinya tidak memaksakan kehendak atau keinginan sendiri, tetapi bagaimana menghargai saudara-saudara yang ada. Dari ketiga poin inilah kita melihat betapa indahnya jalinan damai yang telah terjadi antara Esau dan Yakub. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu perlu dijaga. Jika ada konflik atau perselisihan atau kesalahpahaman, mari kita belajar untuk berdamai, mau berdamai satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menikmati jalinan persaudaraan yang rukun dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan atas keluarga kita. Mari kita hidup damai, dimulai dari keluarga kita dengan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa untuk membangun hidup damai di usia yang lebih dewasa kadang tidak mudah. Tetapi Roh Kudus kiranya menolong kami, membantu kami, bagaimana kami membangun hidup damai, berdamai dengan saudara-saudara kami, khususnya saudara di tengah keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.